Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kiranya kasih karunia dari Tuhan beserta dengan saudara sekalian, dimanapun saudara berada dan apapun situasi saudara pada hari ini. Semoga Tuhan selalu beserta dengan saudara sekalian. Saudara, mari buka Alkitabmu dan perhatikan Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10 yang berbunyi demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara yang Tuhan kasihi, kata kesesakan artinya adalah masa-masa yang penuh dengan kesukaran, kesulitan yang terjadi di sekitar kita. Dan penyebab kesulitan atau kesukaran itu bisa macam-macam. Dan saudara sekalian, ayat ini merupakan ayat yang masuk di dalam kategori amsal-amsal orang bijak yang dimulai dari pasal ke-22. Setiap ayat terkesan terlepas dari ayat di atas dan di bawahnya tanpa ada hubungan satu sama lain. Hari ini bisa kita perhatikan dari ayat ini yang berbicara tentang jangan tawar hati, tetapi di ayat di atasnya justru berbicara tentang menyelamatkan orang yang akan dibunuh. Sementara di ayat yang ke-9 dia membicarakan tentang orang yang menjadi pencemooh. Ayat 9, ayat 10, ayat 11 itu topik yang dibicarakannya adalah berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, saudara, mari kita perhatikan ayat yang ke-10 yang berbunyi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, ayat ini sangat relevan dengan hidup kita hari-hari ini. Karena hari-hari ini kita semua sedang dalam masa-masa yang tidak mudah. Pandemi COVID-19 telah melanda bangsa kita selama 1 tahun lebih dan belum ada tanda-tanda sepertinya akan berakhir. Bahkan saudara, mulai hari ini di Jakarta saudara diterapkan pembatasan kegiatan bermasyarakat yang dimulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli. Nah, saudara, inilah situasi di mana kita sedang hidup dan sedang kita hadapi. Masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang penuh dengan kesukaran, kesulitan. Kenapa, saudara? Karena banyak orang telah kehilangan anggota keluarga yang dikasihinya karena kematian. Banyak orang telah kehilangan pekerjaan karena di PHK. Banyak karyawan yang juga mengalami pemotongan gaji di tempat di mana dia bekerja. Dan daya beli masyarakat menjadi lemah. Dan saudara, kita tidak tahu sampai kapan situasi ini akan berlalu. Akibat dari pandemi ini sungguh luar biasa. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, inilah masa-masa kesesakan yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita semua bergumul dengan situasi hari-hari ini. Hanya orang-orang tertentu yang punya kesempatan, yang punya modal,
yang punya pengaruh yang mungkin bisa meraih kesuksesan atau keuntungan. Tetapi saudara, sementara banyak orang yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, berjuang untuk hidup, bahkan seringkali nyawa menjadi taruhannya. Karena kita tidak tahu kapan atau sewaktu-waktu seseorang bisa terpapar virus corona ini. Nah, saudara sekalian yang Tuhan kasihi, sebagai orang Kristen, kita tidak lepas dari pergumulan ini. Dan sebagai orang Kristen, saudara, kita tidak bisa beribadah secara tatap muka, melainkan beribadah secara online atau melalui Zoom meeting. Tetapi saudara, bagi sebagian orang percaya, ibadah online atau ibadah melalui Zoom meeting bukanlah sesuatu yang mudah, bukanlah sesuatu yang gampang mereka ikuti, saudara. Karena ada orang-orang tertentu yang merasa bahwa ibadah online ini adalah sesuatu yang tidak mengenakan, karena mereka tidak terbiasa dan mereka merasa tidak bisa konsentrasi di dalam ibadah seperti ini. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, situasi ini tentu mempengaruhi kehidupan rohani kita. Biasanya saudara, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling sharing bersama, kita bisa saling mendoakan, curhat, dan menceritakan pergumulan kita secara tatap muka dengan saudara seiman kita. Tetapi sekarang, sejak ada pandemi ini, saudara, kita tidak bisa melakukan apa yang biasa kita lakukan. Dan kondisi ini, saudara, membuat kita merasa kehilangan. Kita merasa kehilangan persahabatan, kita merasa kehilangan support, kita merasa kehilangan dukungan, dan kita tidak bisa curhat. Kita hanya bisa cerita atau sharing melalui telepon atau WA, SMS. Dan saudara, bagi orang-orang tertentu itu sesuatu yang tidak mudah. Orang-orang tua yang gaptek, yang tidak menguasai bagaimana memainkan WA atau Zoom meeting, sehingga mereka akan menjadi sesuatu yang bisa terabaikan di dalam kehidupan rohani mereka. Nah, celakanya lagi saudara, di dalam situasi-situasi yang seperti ini, orang-orang Kristen merasa kehilangan pegangan, support, dukungan. Dan celakanya lagi saudara, di dalam situasi seperti ini tidak ada perhatian dari gereja. Bahkan saudara, tidak ada perhatian dari gembalanya. Dan gembalanya saudara tidak pernah menelpon, menanyakan kabar tentang kondisi jemaatnya. Nah saudara, situasi ini menjadi sangat tidak mudah bagi seorang percaya. Dan setiap orang hari-hari ini saudara sedang menghadapi pergumulan yang berat. Dan inilah masa-masa kesesakan yang sedang kita hadapi. Dan pandemi ini saudara telah banyak mengubah orang, termasuk orang yang mengaku diri mereka sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Pandemi COVID ini saudara telah mengubah orang Kristen menjadi apatis dan egois. Saudara, ada seorang yang saya kenal, yang dulu orangnya begitu setia, pengurus pelayanan, dan sangat aktif di dalam pelayanan gerejawi saudara. Tetapi terakhir saudara, beberapa minggu lalu dia berkata kepada saya, sekarang saya tidak peduli lagi dengan gereja, saya tidak peduli lagi dengan orang lain. Sekarang saya hanya peduli dengan diri saya dan keluarga saya. Karena saat ini kita sedang berjuang bagaimana mempertahankan hidup kita. Nah saudara sekalian dikasih dalam Tuhan, orang percaya
saat ini yang dikatakan oleh orang di atas tadi itu, saudara, orang yang bukan jemaat biasa, orang yang dulu sering pelayanan. Tetapi saudara sekalian, sekarang pandemi ini telah mengubah cara dia berpikir, mengubah konsep iman dia, sehingga saudara apa yang terjadi? Dia menjadi apatis, dia menjadi egois. Saudara, pandemi ini telah mengubah karakter dan kerohanian orang percaya, saudara. Tentu tidak semua orang percaya dipengaruhi dan situasi ini, tetapi kebanyakan, saudara, orang-orang percaya, orang-orang yang dulu begitu setia, yang begitu rajin pelayanan kelihatan, sejak pandemi ini, saudara, karakter mereka berubah. Di rumah mereka sering ribut, di rumah mereka sering berantem, dan kehidupan rohani mereka tidak terperhatikan. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, mereka sedang bergumul dengan kondisi yang ada. Pandemi ini, saudara, telah mengubah orang mencari pertolongan bukan kepada Tuhan, tetapi mencari pertolongan dari yang lain. Saudara, betapa banyak orang-orang yang saat ini meninggalkan Tuhan. Betapa banyak orang-orang yang mengaku dulu begitu setia, begitu rajin. Tetapi sejak pandemi ini, saudara, mereka mundur secara kerohanian. Dan mereka meninggalkan Tuhan, tapi mencari pertolongan bukan dari Tuhan. Dan saudara-saudara dikasihi di dalam Tuhan, pandemi ini telah banyak mengubah dan menghancurkan sisi-sisi kehidupan dari kita semua. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, itulah sebabnya di dalam ayat ini mengingatkan kita agar kita jangan tawar hati pada masa-masa kesesakan. Saudara, tawar hati berarti hopeless, tanpa semangat dan pengharapan, atau putus asa dan pasrah terima nasib. Saudara, tawar hati muncul dari perasaan kecewa. Mengapa kecewa, saudara? Karena ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu kita berkata, ya sudah, atau terserahlah, dengan nada yang pesimis. Saudara, tawar hati muncul ketika kita menjadi kecewa terhadap Tuhan, kita menjadi kecewa terhadap keluarga, kita menjadi kecewa terhadap gereja, dan kita menjadi kecewa terhadap orang lain dan sekitar kita, karena ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita tawar hati, kita mengharapkan bahwa di masa-masa sulit seperti ini ada perhatian dari saudara seiman, ada perhatian dari gereja, bahkan ada perhatian dari gembala, di mana dia menggembalakan saudara. Tetapi saudara, gembalamu tidak pernah menongolkan atau menelpon saudara, sehingga saudara merasa kehilangan pegangan, kehilangan pembimbing, kehilangan pengarah kerohanian saudara, dan saudara menjadi kecewa. Saudara berkata bahwa ya sudahlah, mereka tidak peduli, saya pun tidak peduli. Saudara, kita menjadi kecewa, kita berdoa dan mengharapkan Tuhan melakukan mujizat di masa-masa yang sulit seperti ini. Tetapi ternyata tidak ada mujizat yang terjadi di masa-masa sulit seperti ini. Malah saudara, kita semakin susah. Nah, saudara, kita menjadi tawar hati, kita menjadi putus asa. Padahal saudara, kalau kita mau sadar, kalau kita mau peka bahwa kita masih hidup, itu pun sudah merupakan mujizat daripada Tuhan. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan, minum, dan semuanya itu adalah anugerah dan mujizat dari Tuhan kita hari ini. Amsal berkata, jika kita tawar hati di masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau begitu saudara, bagaimana agar kita tidak tawar hati? Bagaimana saudara agar kita tidak tawar hati? Mari saudara perhatikan apa yang Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16
18 yang berbunyi demikian, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bagaimana saudara kita agar tidak menjadi tawar hati? Yaitu bangun iman kita dengan cara mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Agar saudara tidak tawar hati, agar saya tidak tawar hati, maka saya harus membangun iman saya dengan mendekatkan diri saya kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita tidak bisa mengandalkan orang lain dalam kehidupan rohani kita. Hanya kita sendiri yang bertanggung jawab terhadap kondisi rohani kita hari-hari ini. Kita tidak bisa mengharapkan gembala saudara, kita tidak bisa mengharapkan pembina rohani saudara, kita tidak bisa mengharapkan orang lain. Hanya kita yang bertanggung jawab atas kerohanian kita. Jikalau kita mengharapkan kondisi rohani kita bergantung kepada kerohanian, bergantung kepada pendeta, saudara pasti akan kecewa. Tetapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kemudian saudara membangun iman saudara kepada Tuhan, saudara tidak akan mudah tawar hati. Itulah saudara yang Rasul Paulus katakan, bahwa apa? Rasul Paulus berkata, saya tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan adalah sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. Dan Paulus berkata, saudara, dia membangun imannya justru di dalam Tuhan, kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa apa yang dia alami hari ini adalah sementara. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan, ada pengharapan, ada sukacita yang besar. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Lalu di ayat 17 Paulus berkata apa? Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal selama-lamanya. Saudara, kita bertanggung jawab terhadap kehidupan rohani kita sendiri. Kita bertanggung jawab. Karena itu saudara, di masa-masa ini jangan kita tawar hati. Bangun iman kita, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita punya banyak waktu saudara hari-hari ini untuk berdoa kepada Tuhan. Kita punya banyak waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita punya banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga kita, saudara-saudara kita di dalam Tuhan, dengan keluarga dan anggota keluarga kita. Mungkin itu suami, saudara, istri, anak-anak, mertua, menantu, semua berkumpul. Dan saudara-saudara, di saat-saat seperti inilah saudara punya kesempatan untuk berdoa secara keluarga, berdoa bersama dengan anggota keluarga, menyerahkan semua persoalan saudara kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, percayalah bahwa akan ada anugerah Tuhan beserta dengan kita semua. Paulus berkata, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kalau kita melihat yang kelihatan hari-hari ini saudara, di berita hampir setiap hari saudara, berita kematian yang kita dengar. Di Facebook, berita kematian yang kita dengar. Tetapi kalau kita membangun iman kita, kita datang kepada Tuhan, kita membuka Alkitab kita membaca firman Tuhan. Di situ ada berita sukacita, di situ ada berita pengharapan, di situ ada berita kedamaian. Nah saudara sekalian, buka Alkitabmu di rumah, buka mulutmu berseru kepada Tuhan. Karena inilah hari-hari kesesakan. Dan jikalau kita tawar hati, kita akan memiliki kekuatan yang kecil. Dan kita akan tenggelam di dalam arus masalah yang saat ini sedang melanda hidup kita dimanapun. Saudara-saudara sekalian, Paulus membangun imannya kepada Tuhan.
Dia membangun hidupnya di dalam Tuhan. Dia mempercayai Tuhan. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena itulah Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Kalau saudara tidak ingin tawar hati, bangun iman saudara. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Jangan andalkan orang lain. Jangan andalkan gereja. Jangan andalkan gembalamu. Jangan andalkan siapapun. Tapi andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Maka saudara akan memperoleh damai sejahtera dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Firman-Mu sungguh menggetarkan hati kami. Ada nasihat dari Amsal yang berkata agar kami tidak tawar hati. Sebab kalau kami tawar hati di masa kesesakan, maka kami akan memperoleh kekuatan yang kecil. Tapi biarlah kami belajar untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan, untuk kami bersandar kepada Tuhan, supaya kami memiliki kekuatan yang super dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami akhiri renungan ini. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Amin.